Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Kali ini Dapur Dina mau bikin jajanan tradisional ya. Kita bikin kue basah, kue cenil. Bahan-bahannya sederhana banget, cara bikinnya gampang, nggak makan waktu, tapi rasanya tetap dahsyat luar biasa. Kita pakai bahan-bahannya, ini adalah tepung terigu biasa aja, dan sejumput garam, juga tepung kanji atau tepung tapioka. Pewarna merah dan hijau, nggak harus pakai dua-duanya, kalau ada yang hijau aja atau merah aja, salah satunya dipakai boleh. Dan kelapa parut, ini kelapa parut saya belinya seger ya, dapatnya segini. Ini dari 1 butir kelapa. Nggak harus sebanyak ini, saya pas punyanya sebanyak ini, saya akan sekalian aja kukus, terus saya bisa simpen di kulkas, dia tahan beberapa hari. Dan ini gula merah juga saya belinya ada 4 bongkah kayak gini. Nggak harus pakai sebanyak ini, pakai yang kita punya aja. Kalau punya 1 ini aja silahkan, bisa dipakai juga. Kalau mau lebih banyak lagi bisa, karena gula itu kalau udah jadi bisa disimpan di kulkas juga. Juga pakai sejumput garam, dan ini juga tepung tapiokanya untuk mengentalkan gula merahnya nanti. Nah, ini saya udah panaskan kukusan. Jadi kalau kukusannya tuh udah panas kayak gitu, air bawahnya tuh nggak usah terlalu banyak ya, mungkin setengahnya aja. Dan idealnya kelapanya itu kelapa yang udah di suhu ruangan, bukan kelapa yang beku. Dulu saya suka beli kelapa beku, sebaiknya didiamin dulu di luar, dikeluarin dari freezer, terus didiamin sampai suhu ruangan, baru kita kukus dia. Saya mau kukus sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau udah matang saya taburin garam sejumput 2 jumput, diaduk rata, terus kita itu siap dihidangkan. Saya udah ini ya, diiris, dicincang halus atau diiris tipis-tipis kayak gitu. Kita isi air secukupnya aja. Saya pakai air panas aja langsung biar cepet. Dikit aja tuh kayak gini, sebanyak itu, airnya hanya sedikit supaya dia agak menggenang gitu. Kita akan panaskan sampai gulanya itu larut. Sejumput garamnya saya masukin sekarang aja. Kalau ada daun pandan ya, daun pandan diikat gitu, masukin di kukusan kelapanya tadi, dan juga di gula ini lebih wangi luar biasa. Tapi saya nggak punya juga nggak masalah, karena bau gula Jawa itu khas banget, dan bau kelapanya juga, aroma kelapa itu kan wangi-wangi yang fresh gimana gitu ya. Ini udah mendidih dan si gula merahnya udah larut. Saya mau kecilin banget dia, dan dengan air biasa aja, air biasa kita larutkan si tepung tapioka atau tepung kanji ini. Kalau nggak ada pakai tepung maizena juga bisa, tapi kan ini jelas ada karena kita bikin cenil ya kan. Saya mau masukin, saya aduk, dia akan mengental. Saya akan pakai semuanya. Jadi si setengah sendok makan itu saya pakai semuanya. Ini sesuai yang saya mau, kekentalannya juga. Semakin ini kan kayak gini, jadi panjang. Semakin dingin dia itu akan semakin mengental. Jadi jangan, aduh kurang kental, tambahin lagi, jangan, karena dia akan sangat kental banget jadinya kalau pas dingin. Saya taruh di tempatnya, di piring saji kalau ada ya. Saya barangnya lagi terbatas banget, saya taruh di gelas aja, nggak masalah. Jadi gula merahnya saya sisihin, entar lagi dia akan mateng 5 menit lagi. Dan ini saya siapin air setengah panci, kita panaskan dia dan kita tutup sambil kita bikin si cenilnya ini. Jadi udah 15 menit, udah matang. Saya akan taburin sejumput garam dan siap disajikan.
Saya akan angkat. Jadi ini tepungnya dan garam, tepung terigu, garam, dan tepung tapioka. Saya aduk langsung aja kayak gini. Dan saya akan isi, ini air hangat ya. Air hangat. Jadi saya kasih 10 sendok makan dulu. Terus saya aduk. Jadi kalau bikin cenil itu, menurut saya udah pernah coba yang kanjinya lebih banyak, yang terigunya lebih banyak. Ini menurut saya yang paling pas ya. Ini paling pas itu adalah perbandingannya sama. Jadi kalau 10 sendok makan ya 10 sendok makan terigu ya 10 sendok makan kanji. Nah, kalau misalnya pakai gram-graman kan enak tuh. Ini saya tambahin lagi, jadi tambahin airnya itu bertahap. Ada yang pas banget pakai takaran ini, ada yang enggak. Jadi caranya diisi sedikit-sedikit aja sampai dia kalis ya. Nah, kalau saya kan nggak pakai timbangan ini. Tadi bener-bener saya cuma pakai sendok makan kayak gini. Saya isi itu loh. 8 sendok sama 8 sendok. Jadi kadang-kadang lebih banyak, nggak sama ukurannya kan, ada yang lebih banyak kanjinya atau lebih banyak terigunya. Kalau kita kebanyakan air, kalau udah terlanjur gitu ya, kebanyakan air, kasih aja tepung terigu sedikit. Karena tepung kanji itu dia itu sangat kenyal banget, sangat kenyal. Jadi sebaiknya nih, kalau terlalu berair kayak gini, ditambahinnya terigu aja, tambahin terigu, nggak apa-apa, 1 sendok sampai dia jadi adonan yang kalis ya, hampir kalis. Jadi kalau tahu kan kalau dia terlalu berair, tambahinnya tepung terigu aja, sesendok demi sesendok. Tangan udah dicuci bersih, dia kalis, tidak lengket. Saya akan bagi 2, 1 untuk hijau, 1 untuk merah. Saya cuci tangan lagi. Saya mau siapin terigu dikit aja. Pewarnanya dia terlalu cair, jadi saya takut tuang langsung. Jadi sebaik saya taruh di sendok aja dulu, 2 atau 3 tetes. Kita aduk rata sampai semua adonan ini menjadi berwarna hijau. Siap untuk kita bentuk. Saya lebih nyaman pakai sedikit tepung kayak gini. Saya cubit kecil aja, seperti kelereng. Kayak gini, langsung masuk. Saya tuh sukanya di tengahnya itu yang penting ya. Kalau digulung itu, kadang-kadang kayak gini saya kurang suka. Jadi terlalu tebal. Jadi saya mau tengahnya itu yang tipis. Jadi matangnya itu bagus. Jadi dia juga langsing-langsing kayak gini. Kalau dia mulai lengket lagi, isiin tepung lagi. Saya mau dia matangnya itu rata. Mengapung bukan berarti dia matang ya. Kita harus diamkan beberapa saat. Ini apinya juga tetap besar. Saya mau pastiin dia itu bener-bener matangnya bagus. Ini saya langsung taruh. Saya akan pisahkan hijau dan merah. Kadang-kadang dia agak lengket di bawahnya ya. Jadi nggak apa-apa dibantu ngelepasin gitu, nggak masalah. Saya tunggu dulu sampai ini benar-benar matang sebelum saya lanjutin. Itu masih ada adonannya setengah lagi. Ini saya pakai 8 sendok makan sama 8 sendok makan. Jadi 8 sendok makan tambah 8 sendok makan. Jadinya akan sepiring penuh ya. Jadi lumayan banyak. Bahkan buat aku dan suamiku pun tetap banyak. Jadi kita mau bagiin buat tetangga di atas. Nah, jadi tadi yang udah terakhir, saya udah cuci tangan. Jadi bikin cenil itu emang bener ya, emang gampang-gampang mudah gitu, nggak ada susahnya. Ini yang terakhir. Dan kita akan lumurin dengan ini. Dan gula merah ini kalau bikinnya agak banyak, juga kelapanya agak banyak, nggak apa-apa, dia bisa di kulkas beberapa hari. Dan kita tinggal bikin jajanan pas yang lain, jadi bikin lupis, bikin ketan hitam, bikin pisang rai, bikin macam-macam ya, dibalur sini terus dikasih gula merah. Nah, kita sudah bersusah-susah. Sekarang saatnya menikmati. Dibalur
Ini kita semau kita seberapa. Ini kelapanya kelapa seger ya. Jadi dia tuh seperti kayak habis dibakar gitu. Wah, wanginya tuh bener-bener deh. Luar biasa banget. Ini udah aku plating semuanya, jadinya satu piring kecil penuh. Kalau nggak mau dimakan langsung, sebaiknya jangan dibalur kelapa sekalian, jadi dia lebih awet. Karena kalau kayak giniin kan sebaiknya dimakannya sesegera mungkin, karena kelapanya juga kelapa segar ya kan. Ini gulanya tuh, ini gulanya karena saya kasih kanji tadi, dia mantap. Semakin dingin semakin mengental. Ini sekarang cenil itu semakin jarang loh ya di pasar tradisional, nggak tahu kenapa. Mungkin lebih model yang jajanan luar, jajanan barat kayak gitu. Padahal menurut saya jajanan pasar ini luar biasa, dan kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi gitu kan. Saya sukanya gulanya yang banyak, karena gula merah kena kelapa parut itu rasanya dahsyat ya. Aku mau taruh di sini biar suamiku juga makannya enak. Wow, luar biasa. Kenyalnya dapet, tapi nggak terlalu kenyal. Jadi karena tadi saya tambahin terigu. Teman-teman, ini dahsyat luar biasa. Cara bikinnya sederhana, tapi rasanya mantap, dahsyat. Harus dicoba. Kalau dicoba, ingat ya, hashtag dapur teman Dina, Instagram atau Facebook. Saya tunggu.